Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati. Menjaga hati bukan dengan biasa-biasa saja, tetapi dengan segala kewaspadaan. Di dalam Amsal, pasalnya yang keempat, 23, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita tidak salah menjaga aset kita, menjaga keluarga kita, menjaga karir, pekerjaan, usaha kita. Bahkan di tengah pandemik ini, kita harus menjaga kesehatan. Itu tidak salah. Tetapi menjaga hati harus mendapat prioritas utama. Harus lebih serius. Kenapa? Karena Alkitab katakan, dari sana terpancar kehidupan. Bukan hanya itu, saudara. Karena hati kita ini gampang tawar, saudara. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kesesakan adalah beban atau masalah yang tidak kunjung usai dalam hidup ini. Apabila masalah dan persoalan kita biarkan menggerogoti hati kita, maka kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk menyembah, kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk melayani Tuhan akan berkurang. Dan secara lambat laun, hati kita pun menjadi tawar. Alkitab mengingatkan saudara dan saya bahwa di akhir zaman ini kita harus semakin kuat, karena kalau tidak, saudara, maka kita akan tergilas dengan kejahatan dunia yang semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun juga kuantitas. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga hati. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Bahaya terbesar dalam hidup manusia hari-hari ini adalah apabila hatinya terkontaminasi dengan kecemaran dunia. Tawar hati dapat menyerang siapa saja, saudara. Perhatikan Ayub, seorang yang kata Alkitab dia seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Kalau saudara baca di Ayub pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7, pada pasal 1 dan pasalnya yang kedua, Ayub masih kuat dan dapat bersyukur kepada Tuhan saat masalah datang kepadanya. Tetapi pada pasal yang ketiga, Ayub tawar hati dengan berkata, biarlah hari itu aku tidak dilahirkan. Ayub mengutuk hari jadinya. Saudara, banyak orang yang tawar hati karena melihat masalah dan pergumulan yang tidak kunjung usai dalam hidup ini. Ayub sangat kecewa akan hidupnya. Dalam sesaat semua harta dan anaknya habis lenyap. Masalah demi masalah datang menimpa kehidupannya. Tetapi apa yang dilakukan Ayub sehingga hatinya yang hancur, hatinya yang sempat tawar dipulihkan kembali? Rahasia pemulihan kehidupan Ayub adalah setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Nah, dalam Alkitab di Ayub pasalnya yang ke-6 diuraikan tentang kekecewaan Ayub terhadap ketiga sahabatnya. Tetapi secara sempurna Ayub dipulihkan Tuhan setelah dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya yang berarti mengampuni mereka. Saudara, di dalam doa ada pemulihan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hati kita, meminta pengudusan Tuhan akan hati, serta mendoakan orang-orang yang pernah mengecewakan hati kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus yang menjanjikan pemulihan dalam kehidupan kita secara sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami harus menjaga hati kami. Karena hati kami gampang tawar, dan karena itu biarlah kuasa Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan
untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi, masalah demi masalah yang sedang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.